KM Dorolonda pada awal Januari tahun 2022 terpaksa harus dock darurat karena ada salah satu. Sementara jika statusnya emergency dock atau kondisi darurat, itu tergantung dari apa masalahnya. Kalau sekarang, KM Dorolonda lagi menunggu spare part yang dipesan khusus dari Eropa. Karena kerusakannya, pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu adalah, kira-kira kapan selesainya? Lalu pertanyaan selanjutnya yang sering ditanya, kira-kira jadwal udah bisa keluar apa belum? Apakah bisa dirapel sekalian, emergency dock sekalian dock tahunan? Jawabannya, apakah jika sudah selesai dock tahunan, lalu 4 bulan kemudian masih tetap akan emergency dock? Jawabannya, yang pasti untuk jadwal kapal jangan dikira-kira atau memakai kalimat kira-kira. Nah, jika kapal sudah selesai menjalani dock darurat atau emergency dock, apakah akan tetap naik dock tahunan? Ini sih jawabannya. Halo semua, salam seluas-luasnya. Pada episode kali ini, saya akan kembali membahas mengenai dock atau perbaikan kapal di galangan kapal. Sebenarnya untuk pembahasan mengenai dock sendiri sudah pernah saya buat pada episode 136. Dock itu ada special survey, annual survey, ada tingkatan. Jadi kalau kita dock mau sempurna, diawali dari survei yang baik. Sambil menunggu barangnya datang, maka dilakukan perbaikan pada bagian yang lainnya. Selanjutnya, ini koreksi saya jika saya salah ya. Oke. Setahu saya, pengerjaan perbaikan kapal di galangan itu tidak 24 jam non-stop. Jadi ada jam kerjanya juga. Seperti dari jam 8 pagi sampai jam 5 atau jam 6 sore. Dan jam 12 sampai jam 1 siang itu adalah waktu istirahat. Kendala selanjutnya itu menunggu antrian kapal masuk ke galangan dock. Mungkin karena masih banyak juga yang kurang paham sampai bertanya terus-menerus di grup sosial media. Saya akan bikin part kedua mengenai dock. Perlu teman-teman ketahui bahwa dock kapal atau perbaikan kapal di galangan ada dua sifat jenis. Yang pertama, dock tahunan. Yang dimaksud dock tahunan ini, setiap kapal wajib masuk ke galangan dock untuk servis dan pengecekan bagian dasar kapal. Apakah ada yang bocor? Apakah plat kapalnya sudah menipis atau masih tebal? Lalu, apakah propeller atau baling-baling kapal ada yang penyok atau retak? Apakah daun kemudi kapal ada yang retak atau tidak? Semua bagian kapal yang terendam air harus dicek pada saat dry dock. Lalu setelah bagian inti tersebut sudah dicek dan ternyata aman, setelah beres, kapal pindah posisi menjadi floating dock atau dock apung. Nah, pada saat floating dock, itu biasanya tinggal penyelesaian akhir aja. Yang kedua, yaitu emergency dock atau dock darurat. Kita ambil contoh saat ini yaitu KM Dorolonda. KM Dorolonda pada awal Januari tahun 2022 terpaksa harus dock darurat karena ada salah satu bagian mesin induk kapal bagian kanan rusak. Nah, untuk emergency dock ini atau dock darurat ini biasa dilakukan jika sebuah kapal mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contoh, nggak sengaja serempet karang, atau tahu-tahu lambung kapal ada yang bocor, atau tidak sengaja tabrak jangkar kapal lain sampai-sampai baling-baling kapal patah, atau ada trouble engine yang parah, mau nggak mau harus segera masuk ke galangan dock. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu adalah, kira-kira kapan selesainya? Nah, untuk perbaikan kapal ini memakan waktu yang cukup lama. Perbaikan kapal itu tidak secepat saat servis mobil ataupun servis sepeda motor. Kalian sadar nggak sih kapal itu ukurannya panjang? Kalian tahu nggak sih kalau ada banyak jenis komponen mesin yang ada di dalam kapal? Kalau tidak tahu, silahkan kalian cari pada episode seri saya ini. Saya sudah buat khusus videonya untuk kalian. Di dalam kapal ada yang namanya mesin induk kiri dan mesin induk kanan. Lalu ada yang namanya mesin darurat dan juga ada yang namanya motor bantu juga. Lalu ada mesin untuk mengatur pendingin ruangan kapal, gearbox kapal, dan lainnya. Kalian tahu kan, panjang kapal Pelni yang tipe 2000 penumpang seperti KM Dorolonda, KM Labobar, KM Kelut, KM Gunung Dempo, KM Lambelu, itu panjangnya 146,5 meter. Ukurannya panjang kan? Lebih panjang mana? Kapal atau sebuah mobil? Pastinya panjangan kapal kan? Kalau servis mobil bisa cepat, itu wajar, karena mesinnya cuma ada di bagian depan.
Nah, kalau kapal, letak mesinnya ada dari ujung depan sampai ujung belakang. Belum lagi mesin yang ada di bagian atas. Nah, kalau dok tahunan itu biasanya sudah direncanakan dan ditetapkan kapan kapal akan masuk dan kapan waktunya harus keluar. Biasanya dikasih waktu selama 3 minggu sampai 1 bulan. Kecuali jika saat pengecekan plat besi kapal ternyata kondisinya sudah tipis dan harus diganti total, itu bisa memakan waktu sampai 3 bulan. Seperti contohnya pada KM Tilong Kabila saat naik dok pada tahun 2021 kemarin. Sementara jika statusnya emergency dock atau kondisi darurat, itu tergantung dari apa masalahnya. Kalau ada yang bocor atau untuk pengelasan dasar kapal, setahu saya paling cepat itu hanya 1 minggu saja. Kalau kondisinya berat, bisa lebih dari 3 bulan, seperti contoh KM Dorolonda pada tahun 2013 dan tahun 2015, yang pada saat itu baling-baling kapalnya patah. Kalau sekarang, KM Dorolonda lagi menunggu spare part yang dipesan khusus dari Eropa. Karena kerusakannya yang sangat serius, sehingga harus pesan spare part dari Eropa. Eits, jangan salah, kapal Pelni ini buatan Jerman. Jadi wajar jika memesan spare part kapal dari Eropa, karena kapal Pelni ini bukan buatan Jepang. Ibarat manusia, dok itu seperti medical check up. Jadi setiap orang sebenarnya juga harus setahun sekali mengecek kondisi badannya ke dokter, apakah ada yang sakit, apakah tekanan darah, gula, kolesterolnya naik atau tidak, apakah detak jantungnya normal atau tidak, ya seperti itu yang namanya dok. Kalau emergency dock atau dok darurat, ibarat manusia, orang tersebut sedang masuk ke dalam ruang gawat darurat di salah satu rumah sakit. Apakah karena habis kecelakaan atau lainnya? Tapi biasanya, setahu saya yang masuk ke ruang gawat darurat itu karena habis kecelakaan. Lalu pertanyaan selanjutnya yang sering ditanya, kira-kira jadwal udah bisa keluar apa belum? Saya menjawab dengan logika aja. Emang ada ya orang yang lagi opname di rumah sakit atau lagi operasi bedah langsung disuruh kerja? Pastinya tunggu orang tersebut sembuh total kan, baru bisa bekerja kembali. Begitu juga dengan kapal. Bagaimana mau dibikin jadwal kalau kapalnya lagi tahap perbaikan? Yang pasti, untuk jadwal kapal jangan dikira-kira atau memakai kalimat kira-kira. Yang bisa dikira-kira itu adalah cuaca, karena ada berita perkiraan cuaca hari ini. Kalau jadwal itu harus pasti. Jangankan jadwal kapal, jadwal penerbangan pesawat pun harus dengan pasti. Tidak ada yang buat schedule penerbangan pesawat dengan kira-kira kan? Nah, jika kapal sudah selesai menjalani dok darurat atau emergency dock, apakah akan tetap naik dok tahunan? Ini sih jawabannya tentatif. Kita ambil contoh lagi dengan KM Dorolonda. KM Dorolonda mengumumkan emergency dock pada awal Januari tahun 2022. Sementara jatah naik dok tahunan KM Dorolonda berada di bulan Juli. Kalau KM Dorolonda bisa selesai emergency dock pada bulan Maret, kemungkinan tetap akan naik dok tahunan seperti yang sudah dijadwalkan. Sekali lagi, kemungkinan tetap akan naik dok tahunan seperti yang sudah dijadwalkan. Jika kapal masih belum bisa berlayar sampai pada bulan Juli, maka akan sekalian menjalani yang namanya dok tahunan. Kita ambil contoh berikutnya, yaitu dengan KM Bukit Raya. Tiba-tiba di KM Bukit Raya ada bagian mesin yang rusak 2 bulan sebelum jadwal dok tahunan. Ya tetap aja masuk ke galangan dok karena statusnya emergency dock atau dok darurat. Jika butuh waktu 1 minggu, ya kapal hanya memperbaiki bagian yang rusak pada saat itu. Apakah bisa dirapel sekalian, emergency dock sekalian dok tahunan? Jawabannya tentu saja tidak. Apakah jika sudah selesai dok tahunan, lalu 4 bulan kemudian masih tetap akan emergency dock? Jawabannya tentu saja bisa. Lah, kemarin kan sudah selesai dok, seharusnya udah nggak ada masalah lagi dong. Sekarang saya mau tanya, jika seseorang yang baru keluar dari rumah sakit setelah selesai berobat atau baru sembuh dan keluar dari rumah sakit, apakah orang tersebut tidak akan kembali lagi ke rumah sakit? Entah itu karena keserempet mobil, tabrakan, atau hal-hal yang tidak terduga lainnya. Memang kemungkinannya sangat kecil terjadi, tapi yang namanya hal yang di luar dugaan, yang tidak kita inginkan, pasti akan terjadi. Namanya juga musibah, ya kan? Oke, segitu aja dari saya. Seharusnya jika ada kapal yang statusnya dok darurat, dikasih ke kapal bantu sementara, kan statusnya darurat. Tapi sayangnya tidak pernah ada kapal bantu atau kapal yang dioper untuk sementara waktu. Cepat sembuh KM Dorolonda, tetap semangat buat tim KM Dorolonda.
Jika kalian suka dengan video ini, tolong di-share atau bagikan link video saya ini ke semua sosial media kalian, supaya orang lain bisa tahu dan menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan maju penuh!